Udah nih, udah gue record ya. Oke. Ayo Mas Felis. Mulai. Belum. Assalamualaikum. Udah belum? Udah lu ngomong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok berapa sih? Nggak ada kelompok. Kita kelompok berapa? Ada kelompok udah. Goblok. Kelompok masa depan cerah. Yaudah. Anjir lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, Pak. Ulang. Kan tadi dikat lah. Putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan materi dari manajemen proyek perangkat lunak untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang disusun oleh Hermawan, Bayu Chandra, Muhammad Reza Nur Thoib, Rahma Rizkia, Sulistia Raden. Pendahuluan. Universitas Budi Luhur merupakan salah satu universitas terbesar di Jakarta. Dengan banyaknya mahasiswa dan terus akan bertambah. Maka demi meningkatkan kualitas, universitas membuat proyek pembuatan aplikasi KRS dan KPRS demi memberikan kenyamanan pelayanan bagi mahasiswa, serta memberikan efektivitas dan efisiensi proses yang ada pada administrasi Universitas Budi Luhur. Next sebelumnya sehingga memudahkan pihak universitas Budi Luhur serta memberikan efektivitas dan efisiensi proses yang ada pada administrasi Universitas Budi Luhur. Next. Berikut pembuatan aplikasi KRS dan KPRS Universitas Budi Luhur. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan sistem yang ada, memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan. Adapun solusi yang kami tawarkan adalah pertama, merancang sistem informasi modul KRS dan KPRS. Kedua, aplikasi yang akan dibangun berbasis mobile. Ketiga, dapat digunakan oleh orang awam yang mengerti komputer walaupun hanya dasarnya. Yang keempat, dapat memudahkan pengisian dengan cepat dan tersusun. Dan terakhir, mampu melakukan penyimpanan data KRS dan KPRS sebelumnya. Penjelasan detail. Pertama, terdapat menu login untuk user atau petugas administrasi ketika membuka aplikasi. Yang kedua, disediakan menu input untuk pengisian KRS dan KPRS dengan mahasiswa. Yang ketiga, penginputan data tersimpan ke dalam database dan dapat digunakan kapan saja ketika dibutuhkan. Bayu. Ya, sasaran proyek kita itu ya sasaran dari pembuatan aplikasi KRS dan KPRS. Ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pada Universitas Budi Luhur. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut: membuat waktu lebih efektif saat proses pengisian KRS dan KPRS, mempermudah pembuatan laporan pembayaran, mempermudah pengecekan mata kuliah karena telah
bisa diinput data sebelumnya. kertas atau buku dan Menghemat alat tulis. pembelian kertas Mengurangi ruang atau buku dan alat penyimpanan. tulis. Mengurangi ruang penyimpanan. Ini Ini sistem sistem WBS WBS dari dari kelompok kelompok A. kami. Kami Sebelumnya kita mau mau menjelaskan menjelaskan WBS WBS itu itu apa. WBS itu merupakan suatu metode perorganisasian proyek yang menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksud agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Next. Nah, di sini ada Gantt chart dari kelompok kami. Sebelumnya yang belum mengetahui Gantt chart itu adalah satu metode manajemen proyek. Grafik ini berguna untuk merencanakan dan menjadwalkan tugas. Next. Oke, lalu saya akan menjelaskan program network diagram itu berupa jaringan kerja yang berisi lintasan-lintasan kegiatan dan urutan-urutan peristiwa yang ada selama penyelenggaraan proyek tersebut. Dengan network diagram dapat dilihat dari hubungan antara kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga bila terjadi keterlambatan akan segera diketahui kegiatan apa saja yang bisa segera dilaksanakan. Lalu ada ADM dan PDM dan waktu tercepat. Jadi kalau yang nggak tahu, APM itu adalah Application Performance Management atau manajemen kinerja aplikasi. Itu mengacu pada pemantauan atau pengelolaan kinerja kode pada ketergantungan itu petunjuk kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Jadi dari sini itu kita bisa menentukan waktu tercepat dan terefektif untuk dari awal start pengembangan aplikasi sampai aplikasi itu siap digunakan oleh pengguna. Next. Next, sumber daya dan cakupan proyek itu ada 4. Pertama, sumber data waktu. Kedua, programmer. Ketiga, user atau pengguna. Dan keempat, sumber daya biaya. Nah, proyek ini mencakup semua yang terlibat dalam urusan administrasi di Universitas Budi Luhur. Yang diantaranya petugas administrasi, mahasiswa, dan tenaga pekerja, yaitu IT. Berikutnya biaya proyek. Nah, biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi ataupun proyek yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi apapun yang akan terjadi. Dalam biaya proyek, di sini kita mengacu pada waktu yang ditentukan oleh ADM dan PDM, dan dijelaskan di sini total biaya yang kita perhitungkan yaitu Rp1.200.000. Berikutnya susunan organisasi pada proyek kali ini. Stakeholder suatu proyek adalah pihak-pihak, individu ataupun organisasi yang secara aktif terlibat dalam proyek atau yang mempunyai interest yang terpengaruh baik positif maupun negatif akan terlaksananya proyek. Di sini stakeholder yang berperan dari tim proyek Univ Budi Luhur, fungsi dan tugasnya mengatur dan mengawasi pembuatan proyek, developer program mengerjakan instalasi dan maintenance program, tim desain mengerjakan desain aplikasi sesuai permintaan, admin dan user yang menjalankan program nantinya. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dalam UAS manajemen proyek kali ini.
Kenapa proyek kita lebih dipilih daripada proyek lain? Karena kita memberikan semua paparan secara terbuka dari segi biaya, waktu, dan solusi yang kita berikan. Terima kasih. Mantap. Cuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Love Terima you. kasih atas presentasinya. Saya kasih nilai 100 ya. Nanti tapi